Namanya Ardian Runtuboy. Mungkin kalau dari saya sendiri, untuk waktu itu kalau latihan sore kita bisa belajar malamnya, atau kalau sebaliknya kalau ada latihan di waktu malam kita bisa belajar pada waktu sore harinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Latifah Rahman yang tentunya di program Madura Podcast. Oke, kali ini aku bakal nemenin sahabat KTV di rumah nih beberapa menit ke depan yang bakal ditemenin oleh dua narasumber jagoan kita nih. Langsung aja, di sini ada Mas Noval selaku Best Player dari Arek Lancor Championship 2023. Halo Mas Noval. Halo. Mungkin bisa menyapa sahabat KTV dulu di rumah. Halo teman-teman di rumah semuanya. Saya Ahmad Noval Muqtas, bisa dipanggil Noval. Oke, selaku best player ya Arek Lancor 2023. Nah, di sini juga ada Mas Aris nih, selaku top skor Arek Lancor Championship 2023. Silakan, boleh sapa dulu nih para sahabat KTV di rumah. Ya, saya di sini selaku top skor di Arek Lancor Champion 2023, dan nama saya Muhammad Aris Ramadhani dari SMA N1 Sampang, dan saya bisa dipanggil Aris. Oke, selamat datang nih tentunya ya di studio kami. Suatu kehormatan nih bagi kita udah bisa kedatangan dua jagoan kita nih pada hari ini. Kali ini aku pengen nanya nih, buat menambah wawasan sahabat KTV di rumah tentunya nih. Kira-kira pernah ada sih gak sih nih dari kedua mas-masnya ini terbesit gitu di benak kalian bahwa bakal jadi sesosok yang menjadi salah satu best player dan top score nih? Kira-kira mulai mungkin dari Mas Novalnya aja dulu. Untuk saya kurang nyangka sih Mbak, karena dari awal saya nggak pernah dapat best player kayak gini nih. Ini baru pertama kali ya, saya merasa senang sekali Mas. Kalau Mas Arisnya nih? Ya dari saya pribadi ya, dari saya dapat top skor itu udah 3 kalinya sekarang. Wah, ternyata udah 3 kali. Iya. Untuk Mas Noval nih sebagai first time gitu ya, jadi pasti ada kayak sesuatu yang membanggakan sekali gitu ya. Apakah sebelumnya sudah menekuni atau sudah berkecimpung di dunia ini kira-kira berapa lama nih Mas Noval? Sejak kapan gitu? Sejak sudah SMP Mbak. Oh, udah dari sejak SMP. Iya. Kalau Mas Arisnya sendiri nih? Ya dari saya pribadi, saya dari mulai futsal itu dari kelas 6, terus latihan dari kelas 1 SMP gitu. Jadi sangat menjadi ini sekali ya, bahwa ini sebenarnya berawal dari hobi atau bagaimana? Emang hobi yang berujung dengan kesuksesan gitu ya. Untuk Mas Noval sendiri nih, kan first time gitu ya jadi best player gitu. Kira-kira ada awalnya punya idola gak atau gimana, atau punya sesosok yang bisa sampai jadi motivasi gitu buat Mas Novalnya nih? Ada. Untuk idola sendiri sekarang masih main di timnas atau ex pemain timnas Mbak. Siapa? Itu siapa? Nomor berapa? Nomor itu yang cedera, Siapa? flank kiri. Runtuboy. Oh, masih main Mbak, Ardian Runtuboy. Oh iya, berarti dengan melihat salah satu timnas nih itu
menimbulkan rasa semangat dari Mas Novalnya ini sendiri ya untuk tetap maju atau mengikuti jejak dari sang idola. Benar. Jadi dengan menjadi sesosok best player nih, bukan harapan sih, rencananya ke depannya gimana gitu? Rencana saya ke depannya untuk lebih fokus berlatih karena masih banyak kurangnya, Mbak. Oh berarti masih Mas Noval ini padahal sudah best player ya, masih merasa kurang seperti itu. Iya. Tapi memang sih Mas, kebanyakan itu kalau orang udah berprestasi ya tidak akan pernah merasa puas karena di atas langit masih ada langit. Iya. Kalau Mas Aris sendiri nih sudah 3 kali kan ya mencapai menjadi seorang best score, top score gitu ya. Iya. Kira-kira nih harapan kedepannya apakah ingin tetap di futsal atau memiliki planning lain? Ya cuman saya planning cuman ya futsal sama sepak bola gitu. Apakah sama seperti Mas Novalnya nih memiliki salah satu idola yang menjadi pendorong untuk menjadikan Mas Aris ini sendiri mencapai titik saat ini nih? Ya punya idola juga sih, sama idola. Sama? Iya. Satu orang idola itu? Iya. Wah keren nih, siapa tadi namanya idolanya? Namanya Ardian Sahruntuboy. Wah, salah satu pemain timnas. Iya. Keren sekali bahwa mengidolakan beliau kayak gitu ya, bisa mencetak 2 generasi jagoan kita nih. Kalau Mas ini sendiri tadi kan udah dari SMP terus fokus latihan gitu ya Iya. berdua. Kira-kira nih cita-citanya apa sih? Ya kalau cita-cita saya ya ingin jadi polisi gitu, Pak. Ingin jadi polisi. Kalau Masnya sendiri nih, Mas Noval? Kebetulan sama, Mbak. Pengen jadi abdi negara yaitu polisi juga. Wah, sepertinya polisi ini sangat sangat mendorong kalian sepertinya nih. Iya. Apakah dengan prestasi-prestasi ini kalian akan gimana nih pandangan keluarga atau orang-orang di sekitar kalian bikin kalian nih selaku top score dan best player ya? Gimana dari respon dari orang-orang sekitar, keluarga dan juga teman-teman mungkin? Ya waktu pertama kali saya dapatkan top skor itu yang lomba di Bangkalan waktu itu, Pak. Waktu pertama kali top skor itu pas saya langsung hubungi orang tua saya kalau saya alhamdulillah bisa dapat top skor gitu. Jadi orang tua saya senang sekali gitu, Pak. Lihat anaknya bisa dapat top skor itu. Oh, berarti memang ada support gitu dari orang Iya. tua ya. Kalau dari teman-teman mungkin ada punya sahabat atau bestie gitu yang nemenin gini karir dari awal sampai ke titik ini gitu. Ya dari dulu memang ada gitu. Punya teman. Iya, kalau latihan gitu bareng terus gitu, Pak. Kalau Mas Novelnya nih, kira-kira gimana respon keluarga pas pertama kali, apalagi for the first time gitu ya, jadi best player nih, dari hobinya berakhir dengan suatu prestasi yang membanggakan? Pertama-tama saya mendapatkan best player kemarin, saya sangat bangga dan setelah saya pulang ke rumah itu, Mbak, orang tua sangat bangga, senang sekali sampai diceritakan kepada grup keluarga dan teman-temannya. Wah, pasti perasaan kedua orang tua sangat bangga sekali ya. Iya. Memang berarti memang ada support gitu dari orang tua. Kan terkadang biasanya kalau hobi seorang anak tuh kadang ada yang terhalang dari restu orang tua nih. Kadang Iya. ngapain? Kadang kalau latihan futsal bisa sampai malam atau Ya latihannya? tergantung dari latihannya, Pak. Kalau latihannya sore gitu dari jam 3 sampai jam 5 gitu. Kalau latihan malam dari jam 7 sampai jam 9. berarti emang kan kadang orang tua tuh nelfon gitu ya kayak Iya. ada di mana gitu. Berarti emang
disupport gitu ya, kalau tahu latihan Iya. futsal ya udah, oh Iya. berarti latihan futsal, jadi tetap didukung gitu ya. Iya. Iya. Wah, jadi sahabat KTV kita itu sebenarnya juga pesan untuk orang tua di rumah gitu ya, untuk selalu mensupport anak-anaknya sehingga beginilah ya tercipta dua jagoan kita nih. Karena melalui support dari orang tua menciptakan kepercayaan diri dan juga semangat bagi anak-anak tersebut seperti itu. Dan saya dengar nih Mas, ada isu karena antusias dari Arek Lancor Championship 2023 nih, itu juga mendorong para panitia itu untuk mengadakan Arek Lancor Championship 2024. Jadi gimana nih kira-kira tanggapan Mas Noval dan Mas Aris ke depannya nih? Mungkin ada planning gimana untuk latihan lebih keras atau gimana? Ya, Tanggapannya. ya kan kalau 2024 itu ya saya dan teman-teman saya masih bisa ikut lah gitu Pak. Ya jadi mungkin kedepannya lagi bakalan latihan lebih kerja keras lagi gitu, biar mendapatkan hasil gitu, hasil yang yang sesuai ekspektasi gitu. Oke, latihan lebih keras lagi. Biasanya kalau latihan itu si pelatih ngasih kayak Iya. dorongan gitu Iya. buat tetap semangat gitu ya. Iya Pak. Kadang kebanyakan ngasihnya gitu kayak fisik gitu. Kalau main game biasa itu jarang gitu Pak. Yang perlu itu kan cuman fisik gitu Pak, nomor satu. Fisik. Berarti hanya fisik. Bagaimana dengan taktik-taktik yang dimainkan gitu dalam futsal gitu Mas? Ya kan nanti kan sudah di fisik gitu Pak. Kadang 20 menit gitu fisiknya. Terus pas udahnya fisik, pas langsung dikasih taktik kayak gitu anunya. Terus pas main game sebentar gitu. Oke, berarti Mas Aris ini udah mau latihan dan menyiapkan segala sesuatunya untuk kembali turun gitu di Ya. Arek Lancor Championship 2024. Ya. Kalau Mas Novel sendiri nih, gimana nih tanggapannya mengenai Arek Lancor Championship yang akan digelar 2024? Harapan saya untuk Arek Lancor yang akan digelar di 2024, untuk adik-adik kelas saya semoga bisa mempertahankan juara 1 dan piala bergilir ya, Pak. Karena saya 2024 itu sudah Ya, sudah keluar sudah gitu keluar. ya. Sudah lulus. Mm-mm. Jadi harapannya untuk adik-adik kelasnya gitu untuk berlatih lebih keras lagi agar mampu mempertahankan predikat sebagai juara gitu ya dari SMA 2 Pamekasan. SMA 2 Pamekasan. Iya. Jadi harapannya ke depan karena Masnya sudah lulus tentunya ya. Jadi menginginkan suatu generasi yang mampu meneruskan predikat atau nama baik dari Mas Novel sendiri sebagai best player dan juga mampu menjadi juara dan kebanggaan bagi SMA 2 Pamekasan. Ya, saya mau juga ini Ding, sharing mengenai kira-kira nih pesan apa sih yang bakal disampaikan untuk sahabat KTV di rumah. Kira-kira kapan sih gimana sih cara memisahkan waktu belajar nih, apalagi kan kelas 3 ya. Iya. Hampir ya banyak ujian-ujian yang sudah untuk mempersiapkan kelulusan gitu. Gimana cara memisahkan antara waktu latihan dan juga waktu belajar? Gimana cara memanagenya? Mungkin dari Mas Novalnya dulu nih selaku kelas 3. Mungkin kalau dari saya sendiri, untuk waktu itu kalau latihan sore kita bisa belajar malamnya, atau kalau sebaliknya kalau ada latihan di waktu malam kita bisa belajar pada waktu sore harinya. Tapi belajar kan ya? Belajar. Iya bercanda ya, pasti belajar lah harus. Biar ini juga biar
kemampuannya kan nggak cuman cukup di non akademik kan, harus di akademiknya juga harus dapat dong. Kalau Mas Arisnya sendiri nih untuk kelas 2 SMA gimana cara memanage waktu antara latihan dan belajar? Ya kalau ya katanya Mas Noval tadi itu, kalau ya latihan sore ya malamnya gitu, tapi belajarnya itu ya kadang-kadang gitu. Belajarnya kadang-kadang. Tergantung niatnya gitu. Kalau ada ujian sama ulangan aja gitu ya belajarnya. Iya. Berarti gak setiap hari belajar? Enggak. Saran aja ya dari kakak gitu. Sebenarnya kalau mau belajar tuh bisa setiap hari, cuman pulang sekolah ya udah buka bentar, tutup gitu. Jadi kan ketika kalian udah mau fokus nih latihan, semuanya ada pertandingan beberapa bulan ke depan, kalian mau fokus di olahraga kan enak tuh. Bisa ya mengasah skill kalian lah gitu. Kira-kira nih buat Mas Novalnya nih, tadi aku lupa nanya, punya bestie gak? Bestie gak ada, Mbak. Gak ada, jadi netral aja, temenan sama siapa aja gitu. Bisa. Oh berarti gak ada sesosok yang setia menemani kayak latihan, kayak Mas Aris tadi kan latihan bareng gitu ya, sampai bisa membuat semangat nih bagi Mas Aris. Oh, untuk kalau teman latihan ada, Mbak. Tapi beda sekolah. Oh beda sekolah. Oh, cukup sulit sekali ya. Jadi gimana nih cara Mas Noval latihan, terus kan beda sekolah, jadi latihannya berarti pisah? Ikut klub. Oh ikut klub. Oh jadi latihannya gak fokus di SMA 2 saja? Iya, ada klub luar juga. Wah berarti Mas Noval ini sangat padat ya kayaknya. Berarti kan ada jadwal dari luar, terus ada latihan di sekolah juga ya? Iya benar. Jadi dari saking semangatnya nih, jadi sesosok yang jago lah dalam permainan futsal gitu. Jadi kan sampai meluangkan beberapa waktu untuk meskipun lelah gitu ya. Iya. Ya memang semua perjuangan itu gak ada yang sia-sia. Kalau pengen menjadi baik ya kita harus berani capek. Kalau emang kita tuh pengen sesuatu gitu. Benar. Kira-kira ada ini gak sih? Ada saran atau apa ya? Atau pendapat gitu. Saran untuk sahabat KTV lah untuk menjadi sosok yang bisa berprestasi di umur yang masih muda nih. Untuk saran, kalau emang mau jangan pernah takut mencoba. Jangan pernah takut mencoba. Siapa tahu rezeki gitu, Mbak. Kalau Mas Aris sendiri nih pesannya? Ya apa itu? Ya jangan malas-malasan untuk berproses itu, Pak. Jangan pernah bermalas-malasan untuk berproses. Ya karena dalam suatu proses itu memang tidak boleh malas ya. Iya. Karena untuk mencapai puncak gunung kita harus mendaki dari bawah. Jadi dan di bawah itu proses dulu. Nah, iya benar banget. Jadi proses itu gak ada yang mudah sebenarnya ya. Iya. Berarti seperti Mas Novalnya ini harus capek-capek dengan beberapa klub bola gitu ya. Futsal ya. Klub futsal. Terus sama Mas Novalnya juga di bola dan futsal ya tadi ya. Iya. Nah, jadi secapek apapun karena kita menginginkan sesuatu yang brilian seperti itu, jadi harus tetap mengasah kemampuan meskipun lelah gitu ya. Iya. Kira-kira nih prakata atau atau motivasi bagi sahabat KTV di rumah nih buat pemuda-pemuda yang ingin menjadi salah satu pemain hebat seperti Mas Noval dan Mas Aris. Gimana motivasi untuk sahabat KTV di rumah? Jangan pernah bermalas-malasan karena hidup itu tergantung kalian.
Oke, jangan pernah bermalas-malasan karena hidup itu tergantung pada diri kita sendiri, bagaimana kita menata dan menjalankan cita-cita kita seperti itu ya. Iya. Masa depan. Mau masa depan kita itu cemerlang dan juga zong gitu ya, itu kan tergantung diri kita sendiri ya. Kalau Mas Aris sendiri nih, kira-kira motivasi apa sih yang bisa disampaikan ke KTV, ke sahabat KTV di rumah? Yang ingin menjadi sosok nih, kan tentunya sahabat KTV di rumah ini berkeinginan untuk juga memiliki prestasi nih, seperti Mas Noval dan Mas Aris menjadi best player maupun top skor di rumah. Kira-kira apa nih yang bakal Mas Aris sampaikan untuk sahabat KTV di rumah agar bisa menjadi sosok seperti Mas Aris, apalagi best skor kan ya, jadi top skor kan, berarti pencetak gol terbanyak ya. Gimana nih? Padahal kan sangat sulit sekali untuk mencetak gol kalau diiringi oleh strategi-strategi yang baik nih. Gimana? Ya harus butuh proses dulu gitu, Pak. Dari awal gitu. Oke, jadi mungkin motivasi apa nih yang bisa disampaikan untuk sahabat KTV di rumah? Kira-kira untuk sahabat KTV di rumah jangan pernah lelah untuk berproses gitu. Udah sampaikan aja. Boleh. Motivasi yang bisa mendorong nih sahabat KTV di rumah agar juga bisa nih jadi masnya. Masa kan Mas Aris sendiri nih udah kelas 2, ntar kelas 3. Terus harus ada generasi dong. Jadi kira-kira motivasi apa sih yang bakal Mas Aris kasih nih ke adik-adik atau sahabat KTV di rumah agar bisa semangat gitu, jadi sesosok seperti Mas Aris menjadi salah satu top skor nih, menjadi kebanggaan sekolah. Ya jangan sampai jangan sampai bermalas-malasan gitu, Pak, buat berproses mulai dari nol sampai sekarang gitu. Intinya jangan bermalas-malasan untuk berproses karena suatu proses itu tidak ada yang mengkhianati hasil. Iya. Oke. Ya sahabat KTV, mungkin hanya itu yang udah kita kupas nih pada hari ini untuk menemani sahabat KTV di rumah. Tentunya kedua jagoan kita ini salah satu sosok yang menjadi kebanggaan sekolah mereka masing-masing. Dan juga suatu proses ini dari kedua jagoan kita ini, satu pesan yaitu proses tidak pernah mengkhianati hasil. Saya Latifah Rahman, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.